Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizma Nefisa Aulia Syujai. Saya mahasiswa IAIN Sultan Amir Gorontalo, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang peta konsep, yaitu peta konsep kesulitan menulis tangan dan peta konsep kesulitan membaca. Baik, langsung saja simak videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita masuk pada peta konsep kesulitan menulis. Yang pertama, pengertian. Pengertian kesulitan menulis. Muhammad dalam Pranata berpendapat tentang kesulitan belajar menulis, yaitu masalah pembelajaran spesifik yang berdampak terhadap kesulitan dalam menyampaikan hal yang ada pada pikiran dalam bentuk tulisan sehingga mengakibatkan tulisannya menjadi buruk. Selanjutnya, Heider dalam Mercer dan Mercer 1985 mengemukakan faktor-faktor penyebab kesulitan menulis, yaitu seperti berikut. Yang pertama, kesulitan dalam motorik halus. Kesulitan dalam bidang motorik halus menyebabkan anak tidak dapat menulis dengan benar karena huruf-huruf yang ditulisnya tidak jelas. Kesulitan dalam bidang ini menyebabkan anak yang pertama, lambat dalam menulis, kedua, menulis huruf atau angka dengan kemiringan yang beragam, ketiga, tulisan terlalu tebal karena terlalu ditekan, atau terlalu tipis karena tekanan tangan pada waktu menulis sangat sedikit. Yang kedua, kesulitan persepsi koordinasi visual motor. Kesulitan dalam bidang visual motor menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam menulis, seperti yang pertama, tulisan keluar, ke bawah, atau ke atas garis. Yang kedua, menulis dengan huruf yang terbalik, seperti huruf B ditulis D, huruf M ditulis huruf W. Yang ketiga, kesulitan visual memori. Kesulitan dalam bidang visual memori menyebabkan anak sukar untuk mengikuti bentuk huruf yang akan menjadi bahan tulisannya. Hal ini menyebabkan anak menjadi lambat dalam melakukan aktivitas menulis tulisan tangan. Selanjutnya, asesmen. Asesmen terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, asesmen formal. Asesmen formal menyangkut asesmen yang dilaksanakan dengan menggunakan asesmen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Asesmen formal disebut dengan istilah asesmen buku yang terdiri atas beragam bentuk asesmen, yaitu yang pertama, Basic School Standard Skill Inventory. Alat ini dikembangkan oleh Hamill dan Lake pada tahun 1983 yang ditunjukkan pada anak usia 2-7,5 tahun. Alat asesmen ini mengukur kemampuan menulis yang meliputi, yaitu seperti menulis dari kiri ke kanan, menggenggam pensil, menulis nama panggilan, menulis huruf sesuai dengan yang diperintahkan, menciplak kata, menyalin tulisan di papan tulis ke kertas, menjaga tulisan tetap dalam garis, dan menulis nama lengkap. Yang kedua, Zanner-Blosser Evaluation Scale. Alat ini dikembangkan pada tahun 1979 di Amerika Serikat yang ditunjukkan untuk menilai kemampuan menulis dalam tulisan cetak. Guru menuliskan kata atau kalimat di papan tulis dan anak menyalin tulisan guru tersebut. Lalu yang ketiga, Test of Written Language. Tes ini dikembangkan oleh Hamill dan Lake pada tahun 1988. Hamill mengemukakan bahwa anak yang berkesulitan menulis huruf tidak tepat seperti contoh, A seperti O, A seperti U, A seperti CI. Selanjutnya, dari faktor pengertian dan asesmen di atas, kesulitan menulis tangan dan penanggulangannya terbagi juga atas faktor, masalah, penyebab, dan penanggulangannya.
Dan faktor-faktor kesulitan menulis ada banyak, dan di sini saya hanya mengambil satu faktor, yaitu faktor ukuran. Nah, dalam faktor ukuran, masalah yang dialami anak yaitu huruf yang ditulisnya terlalu besar. Penyebab masalahnya, ingatan terhadap besar huruf yang kurang baik. Kedua, meletakkan lengan terlalu lebar pada waktu menulis. Nah, jadi waktu anak penulis itu, posisi menulisnya lengannya terlalu lebar. Yang ketiga, ingatan terhadap garis yang ada di kertas. Cara penanggulangannya dari faktor masalah ukuran ini, yaitu guru dapat mengajarkan kembali perbandingan besar huruf. Yang kedua, minta anak untuk mengecilkan jarak lengannya pada waktu menulis. Nah, di sini guru bisa memperhatikan posisi anak pada saat menulis. Yang ketiga, ajarkan kembali cara menulis yang tidak keluar garis. Selanjutnya kita masuk pada peta konsep yang kedua, yaitu kesulitan membaca. Yang pertama, pengertian kesulitan membaca. Membaca merupakan suatu kegiatan yang bersifat kompleks, karena kegiatan ini melibatkan kemampuan dalam mengingat simbol-simbol grafis yang berbentuk huruf, mengingat bunyi dari simbol-simbol tersebut, dan menulis simbol-simbol grafis dalam rangkaian kata dan kalimat yang mengandung makna. Oleh sebab itu, kemampuan membaca dilandasi oleh kemampuan kognitif. Ketidakmampuan dalam operasi kognitif akan menyebabkan individu yang bersangkutan sulit untuk melakukan kegiatan membaca. Lanjut yang kedua, yaitu faktor-faktor kesulitan membaca. Yang pertama ada faktor fisik, yaitu hasil penelitian yang dilakukan Eckwall dan Shankar menunjukkan bahwa penyebab kesulitan membaca antara lain adalah kesulitan visual. Kesulitan visual, anak berkesulitan membaca disebabkan oleh kesulitan visual ini. Selanjutnya ada kesulitan pendengaran, lalu ada kesulitan neurologis. Masalah ini berkaitan dengan mekanisme susunan syaraf pusat, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan membaca. Yang keempat, yaitu diseleksia, merupakan kondisi yang berkaitan dengan kemampuan membaca yang sangat tidak memuaskan. Individu yang mengalami diseleksia memiliki IQ normal, bahkan di atas normal, akan tetapi memiliki kemampuan membaca 1 atau 1,5 tingkat di bawah IQ-nya. Selanjutnya, faktor psikologis, yaitu faktor emosi. Hasil penelitian yang dilakukan Robinson menunjukkan bahwa 40,9% peserta remedial kesulitan membaca disebabkan oleh kesulitan dalam mengendalikan emosi. Yang kedua, faktor inteligensi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Specht menunjukkan bahwa skor inteligensi secara signifikan tidak berpengaruh pada kesulitan membaca. Hanya anak yang memiliki IQ yang diklasifikasikan sebagai superior dan tunagrahita yang secara signifikan berpengaruh terhadap kemampuan membaca. Selanjutnya, yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Robinson melaporkan bahwa 54,5% kesulitan membaca disebabkan oleh faktor sosioekonomi, yaitu faktor yang menyebabkan keadaan rumah tidak kondusif untuk belajar. Keadaan ini menyebabkan anak-anak yang berasal dari keluarga ini mengalami pencapaian hasil belajar di bawah potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yang keempat, yaitu faktor penyelenggaraan pendidikan yang kurang tepat. Faktor ini berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, harapan guru yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan kemampuan anak. Yang kedua, pengelolaan kelas yang kurang efektif. Ketiga, guru yang terlalu banyak mengkritik anak.
Keempat, kurikulum yang terlalu padat sehingga hanya dapat dicapai oleh anak yang berkemampuan belajarnya tinggi. Lalu bagaimana cara untuk penanggulangan kesulitan membaca ini? Itu yang pertama ada strategi peningkatan pengenalan kata dan membaca lancar. Strategi peningkatan pengenalan kata dan membaca lancar dapat dilakukan dengan berbagai metode. Yaitu yang pertama ada phonics method, adalah metode menyebutkan suara huruf. Dalam konteksnya dapat disebut dengan metode mengeja. Yang kedua ada basal readers atau membaca awal, merupakan serangkaian aktivitas membaca yang dilakukan anak setelah ia mengenal dan memahami berbagai bentuk huruf dan berbagai rangkaian variasi gabungan huruf menjadi berbagai kata. Yang ketiga, program membaca dengan metode D-STAR. Program membaca dengan metode D-STAR merupakan bentuk lain dari program membaca awal atau permulaan. Program membaca ini menggunakan dua buku, yaitu buku 1 dan buku 2. Dalam pelaksanaannya, menitik beratkan pada latihan dan pengulangan. Materi yang dimuat dalam buku tersebut meliputi bahasa, matematika, dan membaca. Selanjutnya, program membaca khusus kelas remedial. Nah, kelas khusus atau remedial membaca dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, Vernal Technique atau Vernal Method dikembangkan pada tahun 1943 oleh Grace yang mendapatkan gelar sarjana di bidang psikologi. Ia telah banyak memberikan kontribusinya terhadap penanggulangan siswa berkesulitan belajar, khususnya yang berkaitan dengan program penanggulangan kesulitan membaca yang ditekankan pada penggabungan pendekatan visual, auditori, kinetik, dan taktil. VKT approach dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, guru menuliskan kata-kata yang dipilih oleh anak, menghiraukan sulit atau mudahnya kata tersebut di atas selembar kertas besar bergaris dengan menggunakan krayon atau spidol. Setelah itu, anak diminta melakukan penelusuran bentuk tulisan dari kata-kata yang telah ditulis guru dengan jarinya. Fase kedua, guru membuat kalimat-kalimat pendek berdasarkan variasi dari kata-kata yang telah dipelajari oleh anak pada fase pertama. Fase ketiga, siswa mempelajari kata-kata atau kalimat pendek dari tulisan yang tercetak di atas kertas. Fase keempat, siswa telah mampu membaca paragraf yang dirangkai berdasarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang telah dipelajarinya. Selanjutnya ada metode Gillingham-Stillman. Metode ini dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, menyajikan cerita yang disajikan secara lisan, membaca gambar yang mengandung cerita yang telah disajikan secara lisan. Setelah anak mampu membaca cerita dalam gambar, maka mulai menuliskan huruf-huruf yang terkandung pada dalam gambar. Selanjutnya ada metode Hege-Kierkegaard. Metode ini diutamakan untuk meneliti kemampuan auditori siswa dengan jalan memadukan bunyi huruf, menuliskan perpaduan bunyi huruf menjadi kata, lalu menyebutkan kata tersebut. Selanjutnya, peningkatan kemampuan pemahaman isi bacaan. Pada bagian ini dibahas strategi yang dapat meningkatkan kemampuan memahami isi bacaan atau disebut dengan kemampuan membaca pemahaman. Berbagai strategi yang dapat digunakan antara lain adalah membaca buku dongeng atau buku cerita, strategi kognitif, strategi pengalaman berbahasa, dan penerapan strategi teknik KWL, Know, What, dan Learn. Itulah penjelasan dari saya tentang peta konsep kesulitan menulis tangan dan peta konsep
kesulitan membaca. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.